panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya. Anak-anak kita moga-moga dijadikan Allah anak yang soleh, anak yang solihah, yang menjadi penenang jiwa kita, penghibur kita baik di kehidupan dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Itu undangan untuk hari Ahad depan ya. Di situ haul kudus termasuk adalah haul jamaah. Ada di situ, kalau ada mau kirim doa sampean kumpulkan sebelum hari Ahad di masjid sini, tidak apa-apa ya. Kita arwahan ya, doa arwah di situ, di belakangnya ada di bawah. Yang mau kirim doa silakan. Pagi hataman Quran. Jadi yang kirim doa kita bacakan Fatihah sebelum baca Quran dulu. Kemudian sore khatam kita Fatihain juga arwah yang dikirim doa. Kemudian tahlil pada sore hari. Habis maghrib maulid habsi sampai isya. Jamaah undangan mulai isya. Selesai sholat isya jamaah baca rotibul atas, kemudian tahlil. Yang kita Fatihain pagi tadi kita doakan lagi ketika malam hari. Oke. Jadi 2 kali di-Fatihain pagi, didoakan di sore, kemudian malamnya lagi kita Fatihain cuman umum ya. Penceramahnya insyaallah Habib Hashim ya. Nah, di samping nanti saya sendiri. Moga-moga bisa hadir ya. Kenapa sih kita ini kadang-kadang kalau mau Ramadan kita kirim arwah? Makanya namanya bulan Sya'ban. Kalau hitungan Jawa namanya ruah. Rejeb, ruah, poso. Nggih. Bukan Sya'ban kalau hitungan Jawa kan. Kalau kita Arab Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kalau hitungan Jawa Rejeb, ruah, poso, ruah.
Ruah itu kirim arwah, arwahan. Kenapa arwahan? Nah ini lagi. Kemarin mungkin saya terangkan, orang kalau masuk Ramadan, orang yang meninggal itu semuanya menyesal. Yang baik juga nyesel, apalagi yang tidak baik. Gitu loh. Kenapa nyesel? Karena mereka sudah tahu isinya Ramadan itu tahu. Makanya dalam ada ayat, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami sudah melihat. Wasami'na, artinya yang dijanjikan Allah itu nyata. Kalau sekarang kan sampai belum nyata, Pak. Sholat pahalanya subuh belum tahu. Nanti baca Quran juga belum tahu. Sedekah juga tidak tahu. Cuman katanya aja, subuh katanya sholat subuh paling utama jamaah adalah subuh. Subuh yang paling utama adalah hari Jumat. Cuman katanya, kayak orang mimpi. Tapi begitu meninggal, mereka merasakan langsung. Orang tua kita, kakek-kakek kita itu merasakan langsung apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah itu nyata. Nyata. Saking mulianya Ramadan, makanya Ramadan jangan sia-siakan, Bu. Nabi aja 3 bulan lu minta itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, atau Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana. Berkahi kami ya Allah bulan Rajab, berkahi kami ya Allah bulan Sya'ban. Tapi Nabi ketika menyebut Ramadan, beliau tidak mengatakan wa barik lana fi Ramadan. Nabi cuma minta waballighna, tolong sampaikan saya ketemu Ramadan. Ada enggak kira-kira orang yang enggak ketemu Ramadan kemarin? Banyak kalau yang innalillahi wa inna, terutama bulan Rejab. Rejab itu penguanin, Pak. Deng. Di mana-mana sampean kalau kepingin enggak percaya, sampean coba berdiri di pintunya kuburan. Kuburan mana aja, sampai datangin duduk sebentar. Lah tahu ngiung masuk, ngiung masuk, banyak masuk. Rejab, Saban agak kurang. Ramadan akhir rame. Mertua saya Rejab, orang tua saya Ramadan akhir. Cocok sudah. Ya. Rejab banyak, Saban kurang, Ramadan akhir banyak, apalagi Syawal. Jadi Syawal sama Rejab itu yang banyak. Nabi bersabda, kata Habib Salim Asy-Syatiri, siapa orang yang meninggal bulan Rajab, matinya husnul khatimah. Kemarin Habib-Habib banyak yang meninggal itu Rajab itu. Kemudian kalau orang meninggal setelah Ramadan, itu meninggalnya diampuni semua dosanya oleh Allah. Man adraka Ramadan, ketemu aja sama Ramadan, belum terawih maghrib, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah Ramadan, belum terawih, meninggal, berarti ketemu sudah sama Ramadan. Sebab orang itu belum apa-apa udah didoakan semua makhluknya Allah. Idza halla hilalur Ramadan, kalau sudah masuk satu hilal Ramadan, tanggal 1 diumumkan, hari ini insya Allah masuk satu Ramadan. Halla hilalun, kan sebab kalau tanggal mau 1 itu mulai banyak yang ngeker-ngeker wae. Apa ngeker-ngeker itu? Astronom. Kalau orang ahli falak pakai rubuk, pakai benang, kan kelihatan enggak nih? Nih, dilihat fokus, kelihatan lebih dari 2 derajat masuk Ramadan.
Kalau sudah masuk Ramadan, idza halla hilalur Ramadan sahal ars, maka bergemuruhlah aras. Aras ini makhluknya Allah yang paling besar. Ya. Wal kursi, kemudian turun dikit kursi. Was samawati wal ard, langit dan bumi. Wal kawakib, dan bintang-bintang. Wal qamar, rembulan. Wat tuyur fil hawa, burung-burung yang berterbangan. Was samaku fil ma, ikan-ikan yang ada di laut. Apa yang mereka ada di air? Mereka itu ucapannya cuma satu. Tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal karomat. Di sini menggunakan jamak muannas salim. Untung benar umatnya Nabi Muhammad, di sisi Allah dia mendapatkan kemuliaan. Wastaghfarat lahumus samsu wal kawakib, kemudian seluruhnya memintakan ampun, ya Allah, ampuni umatnya Nabi Muhammad, ampuni umatnya Nabi Muhammad. Semuanya mendoakan satu Ramadan, kecuali satu yang tidak mau doakan sampean, illa syayatin, kecuali setan, ya, tidak mau doakan sampean. Selebihnya semuanya mendoakan sampean. Makanya Nabi minta ketemu aja dulu, nanti baru setelah ketemu Ramadan minta barokah. Karena Ramadan itu diminta tidak diminta barokah. Kalau sudah masuk akhir Sya'ban, Nabi itu kumpulkan sahabat-sahabat Nabi, ya, Faya ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku muslim, qad adallakum syahrun azimun mubarak. Saudara-saudaraku, ini kita sebentar lagi, esok kita ini dinaungi oleh Allah. Ya, syahrun, 1 bulan. Azim, ini menggunakan wazan fa'il. Kalau dalam Asmaul Husna ini termasuk menggunakan kata-kata sigot balik ini. Jadi kalau nama Asmaul Husna itu semuanya sigotnya sigot maha. Ar-Rahman, maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Azim, maha agung. Akbar, Al-Kabir, Al-Malik, Al-Quddus, maha suci. As-Salam, af'ala, yang mengucapkan wazan-wazan yang artinya itu maha semuanya. Loh, ini Ramadan dimasukkan azim, maha agung, yang sangat agung. Ramadan namanya Sayyidus Suhur. Sayyidnya, rajanya para bulan. Mubarak, nah, bulan yang penuh keberkahan. Pokoknya Ramadan, sampean satu aja Pak, kepingin keluar Ramadan, dosa sampean semuanya diampuni oleh Allah, syaratnya cuma satu, jangan berbuat dosa. Gampang Pak, tidak buat dosa itu Pak. Tak kasih resep sampean. Mau tidak kepingin berbuat dosa bulan Ramadan? Mau? Nih, insya Allah selesai Ramadan sampean diampuni dosanya. 1, sahur kalau malam pertama, sahur terus sholat subuh. Nggak usah wiritan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pulang. Bantalnya ditata yang rapi, tidur. Nggak ngomongin orang, nggak nyaci maki orang, ya Allah. Bangun duhur, wudu, sholat ke masjid jamaah, nggak usah wiritan, pulang. Ini tak kasih paling rendah loh sampean Pak. Tak kasih resep paling rendah, selesai Ramadan diampuni dosa sampean. Selesai salam pulang. Ngapain? Tidur. Nggak sama istri nggak marah-marah, sama anak nggak marah-marah, nggak ngomongin orang, tidur. Bangun asar.
berangkat masjid, sholat asar, ndak usah wiridan, pulang tidur, bangun maghrib, makan, berbuka puasa, wudhu, berangkat ke masjid, habis dari masjid pulang tidur, habis salat apa, isya, maghrib, isya denger wudhu, berangkat ke masjid, ndak usah taraweh, habis sholat isya pulang tidur, bangun subuh lagi sahur, makan, adzan subuh berangkat masjid, habis salam pulang tidur. Insya Allah sampai sebulan kayak gitu Pak, gemuk sampean. Tapi saya yakin sampean diampuni dosanya oleh Allah, yakin saya. Tapi fadhail belum dapat. Sampean ngerjakan yang fardu aja. Apa? Puasa Ramadan udah dikerjakan. Ya kalau fardu sholat udah, apalagi? Addi maftaradallahu ta'ala alaik takun a'badan nas. Kerjakan yang difardukan oleh Allah, kamu jadi orang yang paling banyak ibadahnya. Selesai sama Allah, urusannya selesai. Sampai tidak ngomongin orang, berarti sama orang juga selesai. Sama Allah sampean baik, sama manusia sampean baik. Cuman gaji ceperan, apa gaji ceperan itu Pak? Gaji sampingan ya, tidak dapat sampean. Terawih itu gaji sampingan, baca Quran, ngasih makan orang, itu sampingan Pak. Sampean terawih, qobliyah, ba'diyah itu gaji-gaji sampingan. Apalagi sampean, makanya kalau sampean gitu aja diampuni sama Allah. Makanya orang meninggal itu sedih, ya Allah, Ramadan ya Allah. Tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihat fima siwa. Keterangan kitab Nasaihul Ibad. Kau baca sekali aja subhanallah, sekali di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 kali di luar Ramadan. Maka sampean subhanallahnya berapa kali tadi? Subhanallah, 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 subhanallah 33. Kalau berarti luar Ramadan berapa? 33.000. Bisalah sampai wiritan segitu. Jatuh terus tasbihnya sampai plek jatuh. Nanti ulangi lagi subhanallah, subhanallah, jatuh lagi tasbihnya. 33.000. Makanya orang meninggal rata-rata nyesel. Ya Allah, coba tahu Ramadan ini yang ku kerjakan ya Allah maksimal. Sampai dalam riwayat, dalam kitab Sarah Ratibul Haddad, sarahnya Ratib itu Habib Abdullah mengatakan, seandainya ada orang beriman setiap hari sholat 1000 rakaat, jangan ngomong 20 rakaat tarawih Pak, 1000 rakaat. Itu ketika hadiahnya, gajinya diberikan oleh Allah. Kau sholat 1000 rakaat, nih gajimu. Plek. Mereka akan nyesel. Ya Allah, tahu gini aku sholat 2000 rakaat. Yang sholat 2000 rakaat pun demikian. Ketika dikasihkan, nih dia mengatakan, ya Allah, kalau gini yang kau berikan, yang kau janjikan kepada orang-orang beriman, ya Allah, aku akan sholat 4000 rakaat. Yang 4000 rakaat gini, ya Allah, aku minta 8000 rakaat ya Allah. Kalau mampu. Azim, sampai dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Makanya sampai jangan kalau ditanya istrinya, Bang mau ngapain Bang, jangan ngomong mau tidur. Sing agak keren dikit loh Ramadan. Ngapain Mas ke kamar? Ibadah. Apa? Ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Jadi kalau tanya istrinya, "Mana Mas?" "Biasa, ibadah." Jadi kalau ada tamu datang, "Assalamualaikum, Pak Haji ada?" "Maaf, ini jam 9, Pak Haji lagi ibadah." Wah, orangnya geleng-geleng. Jam 9 ini Ramadan, masih ibadah. Datang jam 2 siang. Kan dianggap jam 9 mungkin masih sibuk. Datang jam 2 beliau. "Assalamualaikum,
Bu Haji, Pak Haji ada. Masya Allah, beliau sedang ibadah. Bingung lagi yang datang ini. Sore aja dah. Sore datang masih ibadah. Berarti ibadah apa? Nggak ada, dia tidur. Loh ya apa sampean? Itu kan saya bilang tadi, cukup sampai tidur dok selama Ramadan, diampuni dosa. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Wasumtuhu, dia diem, nggak kepingin ngomong sama orang, daripada ngomongin dosa mending diem. Di rumah kepingin nggak kumpul sama orang, daripada ngerasain orang, dari ngomong nggak baik, ngomong nggak ada manfaat, diem aja di rumah. Kau diem di bulan Ramadan, ndak ngomong sesuatu, lebih-lebih yang ndak manfaat, diemmu seperti membaca tasbih. Kurang apa lagi sama Ramadan? Makanya ujar Nabi, rahima anfu rajulin, termasuk rugi, ndak pantas ada seorang yang masuk ketemu Ramadan wa kharaja, kemudian Ramadan keluar sementara dosanya belum diampuni oleh Allah. Berarti orang ini ada masalah. Mungkin Ramadan dia tidak puasa, itu aja. Atau berbuat dosa, maksiat, minum, zina dan lain sebagainya. Cukup aja puasa Ramadan, kemudian dia sholat 5 waktu, selesai Ramadan, insya Allah diampuni dosa. Nah ini. Makanya mau Ramadan, sampean banyak kirim doa sama keluarga di rumah, sampean bacakan Quran. Itu tasliyah mereka, Pak. Tahu tasliyah sampean? Hiburan. Sampean gembirakan mereka. Sepertinya sampean punya orang tua di rumah lagi sedih, sampean datangin, sampean senangkan. Assalamualaikum. Kamu kah? Iya, Mak. Bawakan sesuatu kesenangan dia. Ma ulun bawakan tape mae, tapi ketan. Nah, kamu tahu aja kesenangan mama. Iya mae, manis mae. Seweneng kedatangan sampean menghibur, membawakan makanan kesenangannya menghibur. Orang mati gitu juga, Pak. Makanya awal Ramadan sampai lihat ziarah, orang banyak ziarah. Saya kemarin ada pengajian orang Makassar, orang Bugis. Pak Yai, saya minta izin. Kenapa? Saya mau pulang. Mamanya ada, masih ada. Umur berapa? Mungkin 100 ada banyak. Karena beliau sudah tua yang minta izin saya. 70-an mungkin. Masya Allah mamanya masih ada. Abahnya, bapak udah meninggal. Saya kepingin ziarah, kepingin sungkem sama ibu. Masya Allah saya terenyuh saya. 70 tahun datangin ke Makassar pulang. Karena mau Ramadan katanya, minta maaf, minta doa sama orang tua. Ini anak umur 70 datangin orang tuanya, pulang mudik. Jadi mudik sebelum lebaran, belum lebaran ya, bukan lebaran, sebelum puasa. Itu yang lebih bagus juga, lebih bagus. Minta ridho, minta doakan berkah Ramadannya ya. Nah itu. Kemudian melanjutkan kitab, wa'lam annahu la yasluhu taqarrub ilallah illa bima suri'a lahu ala lisani rasulih minal faraid wan nawafil. Ketahui oleh kalian sesungguhnya tidak pantas kamu mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali kamu mengerjakan yang diperintah oleh Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Tidak ada amalan yang lebih utama melebihi salat. Barang yang wajib, Pak, barang yang fardu. Ya termasuk nuntut ilmu ini fardu, Pak. Ya. Makanya ujar Nabi, asyaddun nas, orang yang paling nyesel nanti di hari kiamat, rajulun, satu orang, amkanahu talabul ilmi, yang dia mampu menuntut ilmu. Sekarang menuntut ilmu itu gampang, Pak. Jauh rumahnya, mungkin sini antar pulau,
buka YouTube, live YouTube, wah, hadir Balikpapan, wah ya biasanya kan gitu ya, like, apa ndak ngerti saya gitu-gitu itu ya, hadir Martapura, hadir Palembang, wah jauh tapi ngaji dengarkan gini, masya Allah. Sekarang Pak gampang, cuman tinggal mau apa tidak. Apalagi sampai berjalan sampai dari rumah menuju sini ada kendaraan. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaqtua. Belum berangkat orang itu semua dosanya udah diampuni oleh Allah. Kalau di tengah jalan dia meninggal, matinya mati syahid. Makanya belum Ramadan niat, ya Allah kalau nanti aku ada di dalam bulan Ramadan, kepingin saya menuntut ilmu ya Allah. Kata Nabi, siapa orang yang menuntut ilmu di dalam bulan Ramadan, yakunu ma'i yaumal qiyamah, yakunu ma'i yaumal qiyamah. Orang itu kumpul sama aku di hari kiamat. Nuntut ilmu. Setiap langkah. Ya, setiap langkah plek diberikan oleh Allah madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu negeri. Sak langkah loh Pak, 2 langkah apalagi 2 negeri, 3 langkah 3 negeri yang isinya tamla'u min ni'amillahi ta'ala, semuanya penuh dengan nikmat-nikmat daripada Allah. Waqad ta'zurun niyyah as-shadiqah fil amril mubah. Terkadang niat itu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, niat yang benar itu pengaruh besar kepada barang yang mubah. Barang mubah itu dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Termasuk makan. Makan sampean makan terserah, tidak makan juga terserah. Duduk sampean silakan duduk, ndak apa-apa, ndak duduk juga ndak apa-apa. Tidur, sampean tidur terserah, ndak tidur juga terserah. Artinya sampean tidur ndak ada pahalanya, sampean ndak tidur bangun juga ndak ada pahalanya. Itu namanya mubah. Ya, mubah. Lek haram dikerjakan dosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh kita kerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggal berpahala. Itu fardu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Ini mubah. Mubah itu 50-50. Dikerjakan silakan, tidak dikerjakan silakan. Sampai gini tidak makan kan tidak dosa. Kalau pagi ini tidak makan, sampai pagi duduk gini tidak dosa. Sampean makan juga tidak dosa, sampean tidak makan juga tidak dosa. Itu namanya mubah. Nah, Pak, sementara kita ini banyak amalan mubah kita ini, Pak. Nanti yang membedakan masalah niat. Contoh, gosok gigi. Apa Pak? Gosok gigi. Saya tanya, orang non muslim itu gosok gigi apa enggak? Orang non muslim gosok gigi apa enggak? Gosok gigi. Sampean kok gosok gigi juga? Gosok gigi. Tapi kalau sampean gosok gigi gini tidak ada pahalanya, Pak. Sebab orang non muslim juga gosok gigi. Tapi begitu sampean gosok gigi, bismillah, saya niat bersiwak karena Allah. Krek 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 krek. Berarti sampean pahala. Orang kan tidak pahala. Ya. Sampean minum gini klek-klek-klek tidak ada pahalanya, Pak. Tapi begitu saya minum bismillah, sudah benar, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Terus niat, ya Allah, aku niat minum ini untuk supaya badan saya kuat untuk ibadah kepada Engkau. Maka minuman ini menjadi tenaga, maka minuman menjadi berpahala. Minum ini mubah. Ya. Jadi kalau setiap sampean tidur jangan tidur doa, rugi sampean. Sampean tidur bismillah, saya niat setelah doa-doanya sudah selesai, sampean niat, ya Allah, aku niat mengistirahatkan badanku karena Engkau ya Allah. Sebab semua apa-apa itu perlu istirahat. Mobil juga perlu istirahat.
Semuanya perlu, termasuk badan. Syukur kepada Allah diantaranya mengistirahatkan badan. Makanya kita ini makan puasa, makan puasa, makan puasa. Ada puasa, puasa itu mengistirahatkan badan. Sebagai terima kasih kepada Allah. Istirahat. Ya, istirahat. Ketika sampean makan niat untuk ibadah, untuk kuat ibadah, atau tidur sampean niat satu, ya Allah, aku niat mengistirahatkan badan saya, dapat pahala. Dua, saya niat tidur supaya nanti malam kuat sholat malam. Begitu tidur plek, ini pahala terus, pahala terus, pahala terus. Tiba-tiba bangunnya pas adzan subuh. Berarti tidak sholat malam. Ini terjadi zaman Rasulullah. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qad ghalaba alayya an-naum. Tidur Nabi mengalahkan saya. Berarti betul-betul payah sudah. Tidur mengalahkan saya, sehingga bangunnya adzan. Kata Nabi, adapun yang kau niatkan, niat sholat malam, Allah catat. Kau biasanya sholat malam berapa? Umpamanya 11 rakaat, ditulis oleh Allah sholat 11 rakaat, padahal dia tidur. Wa amma naumuka, sementara tidurmu itu yang kelewat sampai adzan subuh, shadaqatun minallah, sedekahnya Allah untuk badan kamu. Tapi rata-rata kita jarang tidur niat itu Pak ya. Makan niatlah sampean. Niat toh, ya Allah aku niat ini supaya kuat ibadah karena Engkau. Jadi tenaga ini semuanya berkah Pak. Umur, kalau sampean cuman ibadah mahdoh itu yang murni Pak. Yang murni, sampean itu sehari ibadah sampean itu sedikit. Ayo coba dihitung, sholat subuh berapa menit? Paling mentok jam 6. Itu hebat kalau ada orang sholat subuh sampai jam 6 itu Pak. Wiritannya panjang. Biasanya assalamualaikum pulang. Tapi di sini tidak ada ya. Alhamdulillah, tidak ada bedanya. Ya kebetulan ada pengajian ini Pak. Kalau enggak ya pulangan. Nih maaflah ini. Nah sedikit duhur pulang. Tapi sampean kalau nata niat, makanya bangun tidur, guru saya ngajarin. Setelah duduk baca syahadat, baca doanya bangun tidur, baca tasbih, niat di hati. Nawaitu li fi'li amrillah wa sunnati rasulillah. Ya Allah, aku berniat seharian ini ya Allah ingin mengerjakan perintah-perintahmu dan mengikuti sunnahnya nabimu, yaitu Nabi Muhammad. Ya, jadi nanti diarahkan tandanya kita syukur apa? Mata digunakan baik, pendengaran baik, tangan baik, kaki baik. Sebab nanti di hari kiamat mulut yang pintar ngomong ini dikunci. Ngomong ini Pak, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Ngomong ya Allah, aku gini-gini ya Allah. Setiap hari aku udah berniat berbuat amal baik ya Allah. Gini, tertulis semuanya Pak. Pendengaran pun ngomong. Ya Allah, aku udah berniat baik ya Allah dari hati. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amal. Nih ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, di hati, di dalam jasad ada segumpal darah. Kalau itu baik, baik semuanya. Kalau itu buruk, buruk semuanya. Pagi-pagi disetir, hatinya disetir. Ya Allah, aku berniat nawaitu li fi'li amrillah wa sunnati rasulillah. Aku ingin mengerjakan perintah Tuhanku, yaitu Allah, dan mengikuti sunnah nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gerakkan ini sama Allah, digerakkan. Itu ketika awal zaman bangun tidur. Fayasiru kurbatan min hais inna lil wasail hukmal maqasid.
maka setiap amalan-amalan mubah tadi menjadi kurba. Kurba itu pendekatan diri kepada Allah, menjadi ibadah. Karena perantara itu sesuai dengan tujuan. Kayak ini Pak, gelas ini untuk apa? Saya ini sebenarnya tidak perlu sama gelas ini Pak. Tidak perlu saya gelas, apalagi tutupnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, dibuang, tidak ada masalah. Cuman satu, kalau gelas ini tak buang, airnya hamburan Pak. Airnya hamburan. Tujuannya minum, tapi perlu gelas. Tapi setelah tak minum, gelasnya tidak ada gunanya sudah. Nah, kita makan kayak gelasnya. Gelas ini makannya Pak. Tujuannya adalah airnya. Sampean makan itu supaya kuat untuk ibadah. Nah, makan tadi menjadi gelas, ibadah adalah tujuannya. Maka niatkan ibadah gelas itu, makanan itu menjadi wasilah sampai kuat ibadah. Jadi makanannya jadi baik, gelas ini jadi manfaat, menjadi pahala. Itu. Kaman yanwi bi akli at-taqawi, sebagaimana orang yang berniat dengan makannya supaya kuat ala taatillah, untuk taat kepada Allah. Wa bi idyani ahlihi, nah termasuk mendatangin bini kita. Faham kalau mendatangi bini? Bukan datang gini Pak, malam Jumat, malam Senin. Ya kalau mendatangi istri, itu orang non muslim juga gitu juga Pak. Dikira orang muslim tidak gitu juga. Sama kayak pian juga. Niat untuk ibadah. Sampai maaflah, ini kisah Pak, ibadah paling enak itu punya bini. Ini yang janda-janda cepat punya suami, yang duda cepat. Nah, ibadah paling enak punya istri Pak. Ringan, besar pahalanya. Coba bayangkan dalam kitab Qurratul A'yun ya, atau dalam kitab ada lagi keterangan itu Qurratul Uyun, kau pegang tangan istrimu, ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Kalau melangkahkan ke masjid kan 1 langkah 10 kebaikan. Sampean berapa kali mondar mandir masjid Pak? Sebentar aja kalau. Tapi kalau megang bini, pegang tangkap bininya malam-malam, apalagi malam Jumat. Nah, jempolnya pegangin, pingkutin. 10 sudah. Maka mingkutnya mulai jam 8 sampai subuh. Itu kalkulatornya habis Pak, malaikat Pak. 10. Mingkut kan pegang gini 10. Lah kalau mingkutnya 10 gini, kalau lama 10 sampai subuh. Kalau kau rangkul istrimu, idza anaqaha, sampai pelek nih bepalukan, ujar orang Banjar, ditulis oleh Allah 100 Pak. Bagaimana kalau memeluknya mulai jam 8 sampai subuh? Kesemutan pokoknya. Malaikat kehabisan data sudah Pak. Wa idza jama'aha, kalau sampai terjadi ya hubungan suami istri, di situ diterangkan la yasiful wasifuna illallah. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Ketika dia mandi, pure, mandi dulu. Mandinya jangan sembarangan. Boleh kaki dulu yang kanan supaya darahnya ini tidak kaget kepalanya ini. Kaki dulu yang kanan. Biar kalau dalam kitab Hunyah di sini dulu. Seret, pure, sambil airnya kena niat. Sengaja aku mandi besar menghilangkan hadas besar. Ingat niatnya kalau air sudah kena. Oke, jangan gini, sengaja aku mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ini tidak sah. Ya.
Jadi cek airnya kenakan dulu. Sengaja aku mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jatuh ke bumi airnya pure. Wa bikulli kutratin kotorot. Setiap air yang memercik Allah jadikan malaikat yang mendoakan dia sampai hari kiamat. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Apalagi kalau sampai pakai sampo habis 1 botol. Suaminya nanti tanya, kok cepet habis sampunya ini? Maaf ya, sampuan. Itu sampai dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Hei malaikatku, lihat itu fulan. Ngapain ya Allah? Tuh lagi mandi tuh. Iya ya Allah. Tuh lihat, mandi aja dia menyebut namaku. Lillah nawaitul ghusla li rafail adasil akbari fardhan. Lillahi ta'ala, mandi aja, mandinya mandi junub, dia menyebut namaku malaikat. Kau pernah mengenyek dia? Apa mengenyek bahasa Indonesianya ini? Mengejek. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Malaikat, aku mau bikin di bumi namanya khalifah. Malaikat protes, Pak. Mengenyek sampean, meremehkan sampean. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ngapain sampean ya Allah bikin makhluk yang mereka bikin rusak, bikin kerusakan aja mereka khalifah itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat memujimu, membaca tasbih untukmu. Seharusnya yang layak penghuni sini kami ya Allah. Karena kami memuji pian, mentasbihkan pian, mensucikan pian. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada ikam seberataan. Kurang apa lagi? Aku lebih tahu daripada kamu semuanya, kata Allah. Begitu langsung diajarilah Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma akullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha in kuntum. Ayo, sekarang kau tak kasih Adam diajarin ilmu, diajarinlah. Makanya sealim-alimnya manusia itu Nabi Adam, Mbak. Malaikat ditanya perkara remeh. Tahu pernah? Remeh. Remeh. Malaikat dipanggil semuanya. Malaikatku sini. Ditunjukkan sutil. Tahu sutil sampean? Sutil, ibu-ibu kenal sutil nggih? Malaikat ditanya ini, malaikat ini apa namanya? Geleng-geleng boy. Adam, apa Adam? Sutil. Habis itu ini pirikan apa? Pirikan sambal. Malaikat kada tahu ya Allah. Adam, hulek-hulek. Apa hulek-hulek itu? Bahasa Indonesia apa? Apa? Pirikan sambal. Oh iya. Nabi Adam bisa dibawakan kerinjing, Bu. Apa kerinjing? Penggorengan. Malaikat, apa malaikat? Tidak tahu ya Allah. Adam, apa namanya tadi? Kerinjing. Apa nama bahasa Indonesianya? Ya penggoreng. Wajan. Wajan. Belum yang lain-lainnya, bingung malaikat, kalah sama Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Sekarang kau sujud sama Adam. Semua sujud. Fasajadu, kecuali satu yang tidak mau, illa iblis, tidak mau sujud. Jadi sampai mandi ibu biar malaikat mendoakan sampean semuanya. Makanya sering-sering mandi besar. Seneng bapak-bapaknya ya gitu. Biar kalau diminta ndak pakai nolak ya. Ibadah paling enak. Punya apa? Istri. Apalagi istrinya satu. Terus solihah. Ini bayangan bapak ini. Apalagi istrinya, semuanya ngomong 4,
4. Saya bilang 1, yang penting solihah. Ibu-ibu seneng ya gitu ya gitu. Kita doakan semuanya istrinya solihah, ya, semuanya ahli surga, sehat walafiat, ketemu Ramadan penuh dengan ibadah. Qurannya ditarget paling tidak hatam sekali. Insya Allah Ramadan kita bahas masalah yang berhubungan dengan Ramadan, ya, yang sekiranya kita ini ibadah senang, jangan merasa berat, senang. Insya Allah mulai Ahad depan, Senin depan kita kulas masalah Ramadan aja. Amalan apa yang perlu kita kerjakan selama bulan Ramadan. Okay? Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Jadi kalau Bapak mau ngirim doa, kumpulkan di masjid ini aja, okay? Dikumpulkan nanti bawa ke pondok. Karena Ustaz Suhaib ada ke sini biasanya. Ya. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina ma syaina ya Rabbal Alamin. Allahumma akhtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم وفيزان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم اللسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.